Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan. Kalian bisa menyaksikan video-video pembelajaran sejarah saya sebelumnya ada di channel YouTube saya di channel Pak Agus Sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menganalisis makna akulturasi dan bukti-buktinya. Yang kedua menganalisis berbagai contoh bentuk seni bangunan Islam. Yang ketiga menganalisis perkembangan seni ukir di zaman Islam. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini yang pertama adalah gambar menara Masjid Kudus, yaitu salah satu bentuk akulturasi antara agama dan budaya Hindu dengan agama dan budaya Islam. Bentuknya memang seperti candi, akan tetapi ini bentuknya fungsinya adalah sebagai menara Masjid Kudus. Kemudian yang kedua ini adalah gunungan. Biasanya gunungan ini berupa sedekah makanan yang disusun seperti gunung sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya ini acaranya pada acara misalnya seperti grebek mulut atau grebek sawal. Ini merupakan dua-duanya adalah merupakan salah satu contoh-contoh akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan menjadi satu, tetapi masing-masing budaya tersebut masih bisa dibedakan. Akulturasi kebudayaan Islam dan bukti-buktinya. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia menyebabkan terjadinya interaksi di antara kebudayaan tersebut. Bagaimana bangsa Indonesia dalam menyikapi interaksi kebudayaan tersebut? Kemudian bagaimana pula hasil interaksi dari kebudayaan itu? Itulah yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Ini adalah akulturasi budaya, tradisi lokal, Hindu, Buddha, dan Islam. Bidang-bidangnya meliputi apa saja? Ada di bidang seni bangunan, seni rupa, seni tari, seni aksara, seni sastra, seni pemerintahan, seni kalender, dan seni filsafat atau tasawuf. Yang pertama kita akan membahas tentang seni bangunan. Bagaimana pengaruh akulturasi kebudayaan? Kebudayaan Islam di sini adalah dalam bentuk seni bangunan. Contohnya misalnya seperti makam, kuburan, atau ada juga yang menyebutnya keramat. Dari bentuk fisik bangunannya, pada makam Islam ini sering dijumpai bangunan kijing atau jirat, yaitu bangunan makam yang terbuat dari batu bata, yang kadang disertai dengan bangunan rumah atau cungkup di atasnya. Adanya bangunan tersebut ini merupakan ciri bangunan candi dalam ajaran Hindu. Kemudian yang kedua yaitu tata cara pemakaman. Tradisi memasukkan jenazah di dalam peti ini ada yang sebagian masih menggunakan, walaupun sebenarnya dalam agama Islam upacara penguburan itu tidak menggunakan peti. Kemudian adanya tradisi penaburan bunga di makam, dan ada juga acara selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Ini merupakan unsur dalam adat agama Hindu. Hal ini tetap dilaksanakan pada masa kebudayaan Islam. Hanya saja tradisinya diganti dengan cara misalnya membaca surat Yasin atau tahlil. Yang ketiga kemudian penempatan makam. Penempatan makam itu biasanya di tempat yang lebih tinggi. Misalnya di atas bukit atau di atas gunung.
Contohnya misalnya komplek Raja-Raja Mataram di Bukit Imogiri di daerah Bantul, Yogyakarta. Juga penempatan makam dekat dengan masjid, seperti misalnya makam para wali dan sendang duur. Ini merupakan gambar tangga menuju ke atas makam Imogiri di Bantul, Yogyakarta. Ada kepercayaan, ada mitos, barang siapa yang bisa menghitung jumlah anak tangga yang ada di Imogiri ini, maka keinginannya akan terkabul. Yang berikutnya, selain makam, di bidang seni bangunan juga ada masjid. Bentuk bangunan masjid, ciri khususnya, kalau di Jawa itu beratap tumpang, bersusun 2, 3, atau 5. Tapi biasanya jumlahnya ganjil. Karena Allah menyukai dengan bilangan ganjil. Contoh Masjid Demak. Kemudian ada juga dengan bentuk bangunan dengan gaya yang lain, gaya Turki misalnya, seperti Masjid Baitur Rahman. Kemudian bentuk bangunan masjid ini ada juga bentuk menaranya. Menara ini berfungsi sebagai tempat menyerukan azan, yaitu tanda saatnya datangnya waktu sholat. Di Jawa terdapat bentuk menara seperti candi, yaitu menara Masjid Kudus yang tadi sudah kita bahas. Fungsi menara sekarang ini sudah ada, karena sudah adanya speaker ya, sehingga fungsi menara adalah untuk menaruh speaker. Kalau dulu ketika mau menjelang masuk waktu sholat, muazin akan naik ke menara untuk menyerukan azan. Yang ketiga, letak bangunannya. Pada umumnya letak masjid ini berkomposisi mocopat, yaitu masjid ditempatkan di sebelah barat, kemudian dekat dengan alun-alun, ya, dan juga dekat dengan istana atau keraton. Nah, ini bisa kita jumpai di daerah-daerah di Jawa. Kemudian yang kedua di bidang seni rupa. Cabang seni rupa yang berkembang adalah seni ukir dan seni lukis. Pola hiasannya meniru zaman pra-Islam, seperti misalnya daun-daunan, bunga-bungaan, bukit karang, pemandangan, garis geometri, dan sebagainya. Karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk membuat patung atau gambar yang menyerupai makhluk hidup. Pada zaman Islam ini yang berkembang adalah kaligrafi, yaitu seni menulis indah, rangkaian huruf Arab dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Yang ketiga, seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat, dan tarian itu dipengaruhi oleh paham sufi atau tasawuf. Misalnya dalam permainan debus. Nah, ini berkembang di daerah Banten, Aceh, dan Minangkabau. Kemudian di Aceh juga terdapat tari, yaitu tari Sedauti. Di Yogyakarta terdapat acara gunungan, yaitu membawa makan berbentuk gunung dalam tampah besar dari alun-alun ke masjid. Nah, tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat, aksara. Masuknya unsur budaya berupa huruf Arab, yaitu huruf yang dipakai dalam Al-Quran. Di Indonesia, huruf Arab ini diolah menjadi huruf Arab di daerah sesuai dengan daerah, bahasa daerah setempat. Huruf Arab yang demikian disebutnya huruf Arab gundul atau Arab gondil. Yang kelima, seni sastra. Kesusastraan pada zaman Islam banyak berkembang di daerah Selat Malaka atau daerah Melayu dan Jawa. Pengaruh yang kuat dalam karya sastra pada zaman itu berasal dari Persia, misalnya seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, kemudian Hikayat 1001 Malam. Ini memuat cerita-cerita yang banyak berisikan nasihat-nasihat. Kemudian hasil kesusastraan pada zaman Islam adalah hikayat, babat, dan suluk. Yang keenam, sistem pemerintahan. Bentuk-bentuk akulturasi dalam bidang pemerintahan sebagai berikut. Misalnya adalah penyebutan nama raja. Raja tidak lagi dipanggil
maharaja tapi diganti dengan gelar sultan atau sunan atau susuhunan. Bisa juga dipakai nama panembahan, misalnya seperti Panembahan Senopati, atau Maulana, seperti Maulana Hasanuddin di Banten. Nah, ini juga misalnya Sultan Hamengkubuwono ke-10 Yogyakarta, ini menggunakan gelar sultan. Kemudian Raja Pramisora dari Malaka, yang setelah masuk Islam, dia berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Sistem pengangkatan raja. Tata cara pengangkatan raja diatur dalam permufakatan dengan hukum adat. Biasanya raja itu didasarkan pada turun-temurun. Di Jawa, pengangkatan raja pada awal berdiri kerajaan Islam dilakukan oleh para wali, misalnya Raden Fatah. Yang berikutnya, yang ketujuh, sistem kalender. Perwujudan akulturasi dalam sistem kalender jelas terlihat di masa pemerintahan Sultan Agung, dengan mempergunakan kalender Saka yang telah diperbarui atau disebut dengan kalender Jawa, kalender tahun Jawa. Dalam kalender itu, angka tahunnya meneruskan angka tahun Saka, tapi perhitungan kalendernya mengambil dari kalender Hijriah, yaitu menggunakan sistem bulan, bukan menggunakan sistem matahari seperti dalam tahun Masehi. Nama-nama bulan dalam tahun Jawa juga disesuaikan dengan nama-nama bulan dalam tahun Hijriah. Juga digunakan sistem pasaran seperti misalnya Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Paing. 8. Filsafat atau tasawuf. Bentuk-bentuknya yaitu adanya akulturasi antara budaya pra-Islam, yaitu munculnya aliran kebatinan. Adanya ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar ini banyak diwarnai oleh unsur-unsur budaya pra-Islam. Kemudian karisma wali. Wali sebagai penyebar agama Islam memiliki kelebihan-kelebihan karisma yang luar biasa yang bisa disebut sebagai kesaktian. Kemudian yang terakhir yaitu filsafat dalam seni budaya. Para wali memanfaatkan seni budaya sebagai media dalam menyebarkan agama Islam, misalnya menggunakan wayang sebagai media menyebarkan ajaran Islam. Dari bentuk fisiknya, dulu wayang bentuknya tidak seperti sekarang. Dulu bentuknya menyerupai manusia, tapi kemudian dibuatlah tidak menyerupai manusia, karena tidak ada manusia yang mempunyai tangan yang panjangnya sampai ke kaki. Kemudian dari ceritanya juga ada dimasukkan unsur-unsur dalam agama Islam. Demikianlah video pembelajaran sejarah kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap belajar sejarah, tetap menjadi bijaksana. Viva Historia, Historia Vitae, Historia Magistra Vitae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.